Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kita kali ini kita akan belajar kimia, yaitu tentang ikatan kovalen. Pada video sebelumnya kita telah membahas ikatan ionik, yaitu ikatan yang terbentuk antara dua atom atau lebih melalui serah terima elektron. Nah, hal itu dilakukan karena upaya dari setiap atom untuk mencapai konfigurasi stabil, oktet, dan duplet. Nah, ini juga sama pada ikatan kovalen. Atom-atom yang berikatan itu adalah dalam upaya mereka memiliki konfigurasi atom stabil. Perhatikan sistem periodik berikut. Ini kita sudah sering mengenal dan melihat ya. Nah, ikatan kovalen yaitu tadi adalah ikatan yang terbentuk antara dua atom atau lebih dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, hal ini berbeda dengan ikatan ionik. Tadi sudah disampaikan ya, melalui serah terima, tetapi pada ikatan kovalen itu ikatan terbentuk dengan cara menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Sesuai dengan namanya, ko itu artinya adalah bersama, valen itu adalah ikatan. Nah, ikatan kovalen itu terbentuk antara atom-atom non-logam. Ada tiga yang mendasari penggolongan atau pengklasifikasian ikatan kovalen. Yang pertama adalah jumlah pasangan elektron yang berikatan. Nah, apabila didasarkan pada jumlah pasangan elektron yang berikatan, maka kelompok ikatan kovalen itu dibagi tiga, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang kedua adalah bila yang mendasari pengelompokan ikatan kovalen itu adalah asal elektron yang digunakan untuk berikatan, maka ikatan kovalen digolongkan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen murni atau ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Yang ketiga adalah bila yang mendasari pengelompokan ikatan kovalen itu berdasarkan keelektronegatipan dari atom yang berikatan, maka ikatan kovalen dikelompokkan menjadi ikatan kovalen non-polar dan ikatan kovalen polar. Pada video kita kali ini kita akan hanya membahas dua yang mendasari pengelompokan ikatan kovalen, yaitu jumlah pasangan elektron yang berikatan, berarti ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Sekaligus juga kita akan membahas asal elektron yang digunakan untuk berikatan, yaitu penggolongan ikatan kovalen murni. Ikatan kovalen tunggal, kita perhatikan contoh berikut. Misalnya kita punya atom F dengan konfigurasi 27. Ini adalah konfigurasi yang berdasarkan penulisan konfigurasi kulit. Nah, di sini ada 7 elektron valensi. Untuk menjadi stabil oktet, maka F akan menerima atau menangkap 1 elektron. Dia membutuhkan 1 elektron. Nah, struktur Lewisnya kita gambarkan dengan dot ya, 7 titik seperti elektron valensinya di sekitar F. Jadi struktur Lewis itu adalah yang menggambarkan banyaknya elektron valensi yang nanti akan digunakan untuk berikatan, membentuk ikatan kovalen. Pada contoh berikutnya kita akan pasangkan F dengan F lagi yang sama-sama memiliki 7 elektron valensi. Maka struktur Lewisnya juga sama ya, digambarkan dengan 7 dot. Kita kasih warna beda, yaitu warna kuning, untuk menunjukkan bahwa elektron yang kuning berasal dari atom F yang kedua. Nah, apabila mereka berikatan, kita lihat di sini ada 1 elektron yang belum berpasangan pada atom F pertama dan yang kedua. Nah, elektron yang belum berpasangan ini akan digunakan untuk berikatan sehingga nanti F akan berpasangan dan nanti harus mencapai oktet masing-masing, yaitu dengan 8 elektron valensi. Sementara di sini kan masing-masing masih memiliki 7 elektron valensi, jadi belum oktet.
Nanti kalau mereka berikatan maka mereka harus mencapai oktet. Gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini F yang pertama ada 7 elektron valensi, kemudian F yang kedua juga 7 elektron valensi. Nah, masing-masing elektron tadi yang belum berikatan itu akan berikatan ya, menjadi berpasangan, sehingga sekarang kita lihat masing-masing F yang pertama dan yang kedua itu jumlahnya oktet. Karena satu pasang ini digunakan oleh mereka berdua secara bersama-sama membentuk senyawa F2. Nah, ini adalah pasangan elektron ditunjukkan yang digunakan untuk berikatan antara dua atom F. Kita juga bisa menuliskan strukturnya dengan cara menggantikan dot itu dengan garis. Satu pasang itu menunjukkan satu garis. Nah, satu garis ini menunjukkan bahwa ikatan kovalen tunggal. Ya, tergolong ikatan kovalen tunggal berdasarkan apa tadi? Penggolongannya ya, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Karena hanya ada satu pasang, berarti satu garis itu dikatakan kovalen tunggal. Kemudian ini juga tergolong pada kelompok ikatan kovalen murni. Kenapa? Karena yang mendasarinya adalah asal elektron yang digunakan untuk berikatan. Asal elektronnya berasal dari kedua atom, sehingga digolongkan ke dalam ikatan kovalen murni. Contoh ikatan kovalen tunggal lain misalnya atom C, konfigurasinya 24, karena atom C itu nomor atomnya 6 ya. Maka kita tahu dari sini C memiliki 4 elektron valensi. Untuk mencapai stabil oktet maka dia akan menangkap 4 elektron, ya kan? Nah, struktur Lewisnya adalah digambarkan dengan 4 titik atau 4 elektron valensi yang dimiliki oleh C di sekitar atom C. Nah, kita lihat di sini ada 4 elektron valensi yang belum berpasangan, maka kita bisa katakan bahwa C memiliki 4 elektron untuk berikatan, atau kita katakan C memiliki 4 tangan untuk berikatan. Sekarang kita akan pasangkan atau reaksikan dengan atom H yang memiliki konfigurasinya 1, karena nomor atom H itu adalah 1. Nah, ini kita lihat elektron valensinya adalah 1. Untuk mencapai stabil maka dia duplet, yaitu 2, karenanya dia membutuhkan 1 elektron. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya. H memiliki 1 elektron yang belum berpasangan. Apabila keduanya kita pasangkan atau kita reaksikan, maka atom C akan mencapai stabilnya harus oktet, sedangkan atom H nanti mencapai stabilnya duplet. C menggunakan 4 tangan, H masing-masing menggunakan 1 tangan. Kita perlihatkan struktur Lewisnya dari C dan H yang berikatan. 1H ya, sudah berikatan dengan 2H, kemudian dengan elektron ketiganya C dan H dan 4 elektron. C sudah berikatan dengan masing-masing 4 elektron dari H. Nah, pasangan elektron yang digunakan ini adalah dimiliki oleh mereka berdua, berarti digunakan untuk berikatan antara C dengan H menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama, gitu ya. Nah, kita gambarkan dengan struktur bentuk garis, maka kita lihat satu pasang kita gantikan dengan 1 garis. Nah, karena ada 1 garis pada ikatan antara C dengan H, maka kita golongkan ini adalah kelompok ikatan kovalen tunggal. Rumusnya adalah membentuk senyawa CH4, namanya adalah metana. Nah, perhatikan di sini bahwa C berada di tengah-tengah dikelilingi oleh 4 atom H, maka C yang jumlahnya hanya 1 dibandingkan H yang terikat pada C, maka C dinamakan sebagai atom pusat. Contoh ikatan kovalen lainnya misalnya O, itu ya. Konfigurasinya 26 karena nomor atom O itu adalah 8 ya. Cek lagi di sistem periodik. Kemudian perhatikan bahwa O memiliki 6 elektron valensi, maka untuk mencapai stabilnya adalah oktet dengan cara menangkap 2 elektron. Struktur Lewisnya berarti kita gambarkan sebanyak 6 titik di sekitar atom O. Ya kan, 3, 4, 5, 6. Nah, kita perhatikan di sini O memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga kita katakan bahwa oksigen memiliki 2 tangan untuk berikatan.
kita akan reaksikan dengan H. Tadi sudah kita sampaikan ya di contoh sebelumnya bahwa H itu nomor atomnya 1, sehingga konfigurasinya adalah 1. Untuk mencapai stabil maka dia akan bagaimana stabilnya? Ya, stabilnya adalah duplet menangkap elektron, 1 elektron. Kita gambarkan struktur Lewisnya hanya 1 ya. Nah, kalau berikatan maka O dengan H akan berikatan, oksigen menggunakan 2 tangan, H menggunakan 1 tangan, sehingga nanti kedua elektron pada O itu akan berpasangan dengan menggunakan 1 elektron masing-masing dari H. Banyaknya berapa? H-nya harus 2 karena O-nya ada 2 elektron yang belum berpasangan gitu ya. Nah, nanti kita gambarkan dulu ini konfigurasi elektron O, maka yang belum berpasangan itu dia akan berikatan dengan H dengan cara menggunakan pasangan elektron bersama dari O dan H. Berikutnya juga sama, oksigen masih ada 1 yang belum berpasangan, maka dia akan berpasangan dengan elektron yang berasal dari H. Nah, di sini nanti kedua atom ini harus mencapai stabil, di mana O-nya harus mencapai konfigurasi oktet yaitu 8. O itu memiliki 4 pasang, berarti ada 8 elektron valensi. Kemudian di sekitar H hanya ada sepasang atau 2 elektron, artinya duplet ya. Tadi kalau oksigen oktet, maka di sekitar H sekarang duplet itu ya, ada 2 H-nya. Nah, kita tuliskan dengan struktur garisnya, maka kita memiliki ikatan antara O dengan H sebanyak 2, dan masing-masing adalah 1 garis atau ikatan kovalen tunggal. Ini membentuk rumus senyawa H2O dengan oksigen sebagai atom pusat ya. Yang namanya atom pusat pada rumus kimia itu kita bisa lihat mana atom tersebut jumlahnya adalah hanya 1. Nah, maka dia akan berperan sebagai atom pusat. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya misalnya adalah oksigen. Tadi kita sudah tahu ya, oksigen 26, maka konfigurasi struktur Lewisnya adalah 6 titik di sekitar O. Begitu juga untuk O yang kedua, untuk stabilnya oktet, maka ada 6 elektron di sekitar atom O. Kita beri warna berbeda. Berarti O di sini yang pertama punya 2 tangan untuk berikatan, O yang kedua juga punya 2 tangan untuk berikatan. Maka nanti ketika mereka berikatan, mereka akan menggunakan 2 tangan ini masing-masing. Karenanya O akan menata formasi baru dengan semua elektronnya berpasangan ya. Jadi kita dempetkan atau kita deretkan. Maka oksigen juga yang kedua juga sama ya, karena keduanya akan menggunakan 2 tangan mereka untuk berikatan sehingga membentuk molekul O2. Nah, nanti masing-masing O ini harus oktet. Coba kita perhatikan bahwa mereka oktet ya. Di O yang pertama dia punya 8 elektron valensi, yaitu yang putih dengan yang kuning dijumlahkan ya, di yang berikatan. Kemudian di oksigen yang kedua juga sama, dia memiliki 8 elektron valensi atau oktet. Dia di tengah-tengah ini yang digunakan untuk berikatan itu digunakan secara bersama-sama, jadi milik mereka bersama. Kita gambarkan dengan garis, yaitu ada 2 garis. Itu menunjukkan karena 1 garis itu adalah 1 pasang, sehingga kalau 2 pasang kita tuliskan dengan 2 garis. Nah, inilah disebut dengan kovalen rangkap 2. Masih ingat ya, kovalen rangkap 2 itu didasarkan pada banyaknya atau jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, dan tergolong pada kelompok kovalen murni. Karena apa? Karena elektron yang digunakan itu berasal dari kedua atom yang berikatan. Berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya adalah nitrogen. Nitrogen itu bilangan nomor atomnya 7, maka konfigurasi elektronnya 25 ya. Nah, kita lihat di sini struktur Lewisnya, karena dia memiliki 5 elektron valensi, kita gambarkan dengan 5 titik di sekitar N. Ada 3 elektron yang belum berpasangan, sehingga untuk mencapai stabil dia akan menangkap 3 elektron agar semuanya berpasangan menjadi oktet. Oktet itu 4 pasang. Nah, bila kita pasangkan atau reaksikan lagi dengan N yang berikutnya yang kedua, kita tuliskan struktur Lewisnya dengan warna yang berbeda, berarti sama ya konfigurasi struktur Lewisnya. Nah, maka untuk berikatan kedua atom N ini akan menggunakan 3 tangan. Karena itu
mereka akan menata formasi baru dengan elektron yang belum berpasangan tadi disusun berderet. Ini adalah struktur Lewis dari N yang pertama, kemudian N yang kedua juga sama. Karena akan menggunakan 3 tangan, maka masing-masing akan memberi 3 tangan untuk berikatan. Nah, di sini masing-masing N harus mencapai oktet. Kita lihat di tengah itu adalah dimiliki oleh mereka berdua, berarti milik bersama, digunakan bersama, berarti sudah 6 ya. Maka pada N yang ke-1 ditambahkan 2, berarti 8 menjadi oktet. Kemudian pada N kedua juga sama, karena di tengah ini dimiliki oleh mereka berdua jumlahnya 6, maka ditambahkan 2 atau sepasang pada N kedua yang tidak berikatan, maka jumlahnya stabil, yaitu oktet pada elektron valensinya. Nah, kalau kita gambarkan dengan struktur garis, maka kita akan lihat di sini ada 3 pasang, maka 1 pasang dilambangkan dengan 1 garis, maka 3 pasang berarti 3 garis. Maka ini adalah contoh dari ikatan kovalen rangkap 3, karena rangkapnya ada 3 buah. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang ikatan kovalen ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada materi kimia berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.